Hai semuanya, balik lagi ketemu dengan saya pastinya Wila dan Abdul Susila. kita ketemu lagi di Bincang Bola kali ini ya pastinya di eksportase ya. Kali ini kita akan bicara soal yang pastinya udah dinanti-nanti sih, walaupun sempat banyak drama jadi enggak gitu kan. Akhirnya jadi ya. Kita akan bahas soal Piala Presidennya Bang. Bang, Piala Presiden, kapan sih Bang mulainya? Piala Presiden kick off itu besok Jumat tanggal 9 Juli di Ya. Bandung. Tanggal 19 ya Bang ya? 19. Iya, tanggal 19 Juli di Bandung. Pembukaan pasti di Bandung berarti ya Bang ya, Bukan di pembukaannya. Bandung. Udah ada jadwal enggak sih Bang? Udah, Bakal lawan siapa udah Bang? rilis per hari Selasa, udah dirilis jadwal Pembukaannya berarti Persib lawan PSM. Persib lawan PSM. Nggak ada alasannya ini Bang. Kenapa tiba-tiba Persib jadi laga pembuka? Apakah Ya, karena juara? juara tuan rumah. Oh, tuan rumah. Oke. Terus kalau apa ini kan Piala Presiden ya Bang ya, bakal dimainin di mana aja sih Bang? Maksudnya kan nggak mungkin di satu stadion doang nih ya, di Bandung doang. Gimana aja? Piala Presiden di 3 kota. Pertama di Bandung, kedua di Gianyar, Bali, yang ketiga di Surakarta di Stadion Manahan. Tapi babak grup itu di Bandung, SJH, Sejarah Harupat sama Kapten Iwan Dipta untuk grup B, dan semifinal final itu di Solo. Oh, berarti road to-nya ke Solo gitu ya Bang. Oke. Kalau untuk di Piala Presiden ini Bang, Piala Presiden ini kan sebenarnya sebelumnya udah ada nih Bang. Awal mulainya 2015 gitu ya Ya, Bang ya. 2015. Nah, 2015 sampai sempet berhentilah Bang gitu kan. Terakhir 2022 gitu Iya, kan. 22. Terus kemarin juga sempet nggak ada ya Bang ya. Tahun Setelah lalu. Kanjuruhan Iya. itu kan memang nggak ada. Nggak ada dan baru mulai ini. Iya. Apa sih Bang sebenarnya yang menarik dari Piala Presiden tahun ini gitu? Yang menarik ini untuk kali pertama jumlah peserta cuma 8. Sebelum-sebelumnya kan ada 16, 48, 20. Kali ini selektif banget dengan jadwal yang sangat padat. Padat. Cuma 8 tim dan itu selektif banget memilihnya. Pertimbangannya 8 tim ini, yang pertama 3 tim juara, ada Persib, Arema, dan Persija. Terus ada tim yang akan berlaga di kompetisi Asia, ya ada Borneo, ada Madura, ada Persib. Itu. Berarti alasannya kenapa sih Bang? Biasanya kan kalau pramusim nih biasanya lebih milih dengan banyak tim gitu. Tapi kenapa sih Bang? 8 tim doang. Apa alasannya karena emang lagi renovasi atau apa sih Bang? Sebenarnya? Sebenarnya kalau tim-tim yang lain sebenarnya tim Liga 1 sebenarnya kalau diajak mau aja. Cuma karena ini mepet, akhirnya cuma 8 tim yang bisa diakomodir. Berarti pilihannya pun cuma 8 nih Bang ya. Berarti persaingannya ya Wah, kayak gitu persaingan ya Bang ya. bisa dibilang ini ketat. Walaupun pramusim, cuma ya selama ini kan klub-klub udah mulai persiapan cuma dengan uji coba internal, dan fase uji coba kan biasanya kan lawan tim yang awal pasti tim-tim lemah, misalkan Liga 2, Liga 3, akademi. Nah, fase middle-nya ini lawan tim ya bisa dibilang middle up-nya di Piala Presiden ini, nanti baru menjelang kompetisi setelah Piala Presiden mungkin 1-2 uji coba lagi akan lawan tim yang bawah-bawah lagi. Bang apa Piala Presiden ini kan dari 8 tim dibagi menjadi 2 grup gitu kan ya. Grup A itu Persib Bandung, Persib, terus Borneo FC, Persis Solo sama PSM Makassar ya. Terus grup B itu ada Madura, Bali United, sama Persija sama Arema. Nah, lihat potensi dari tim-tim ini gimana sih Bang? Kita bahas dulu dari grup A ya. Iya boleh. Grup A itu Persib, Borneo, Persis, PSM. Bukan bermaksud mengesampingkan mungkin tim terlemah di grup A ini PSM Makassar, dengan segala situasi kondisi keuangan yang emang agak oleng ya dalam beberapa musim terakhir. Kemungkinan PSM tidak akan optimal, walaupun ya banyak uji coba lah, menurunkan pemain-pemain cadangan, pemain-pemain muda dan segala macam. Yang sangat ketat sebenarnya kan 3 lah sebenarnya, Persib, Borneo, dan Persis. Persis sebenarnya tidak begitu diperhitungkan, tetapi karena semifinal dan final itu di Solo,
prestis lah buat mereka ketika nantinya semifinal main atau juara bahkan misalkan di Solo itu prestis bagi Persis. Walaupun kalau untuk saat ini melihat situasi kurang begitu. Yang istilahnya dalam posisi yang stabil setelah kompetisi kan Persib dan Borneo. Apalagi Borneo cukup penasaran Piala Presiden dia 2 kali jadi finalis dan gagal, mungkin ini bisa menjadi sarana pelipur lara setelah kemarin juara sebenarnya tapi akhirnya di championship dia gagal juga. Ini bisa jadi pelipur lara Borneo FC. Kalau Persib gue ngebayanginnya back to back jadi flashback edisi pertama Piala Presiden 2015. 2015 itu Persib juara pertama Piala Presiden setelah juara 2014. Jadi bisa mengulang bisa mungkin mengulang. Ini kan Piala Presiden edisi terakhir Presiden Jokowi. Dan Piala Presiden pertama itu Presiden Jokowi juga 2015 dijuarai oleh Persib. Sangat memungkinkan juga Persib juara awal dan terakhir di era Presiden Jokowi. Bagus tuh kayaknya. Nanti dengan skuad Persib saat ini yang apalagi kabar gembira kemarin Bojan Hodak udah tanda tangan kontrak 2 tahun sampai 2026. Terus pemain juga yang salah satu sempat kita obrolin waktu dulu beberapa bulan lalu ya, Dimas Derajat. Ini pemain mentalitasnya kuat, datang ke Persib dengan status jelas-jelas dikatakan oleh Bojan Hodak sebagai pelapis David Da Silva. Itu nggak mudah bagi pemain, lu dikontrak sebagai pelapis. Itu mentalitasnya Dimas Derajat sangat diuji, tapi Dimas Derajat mengambil resiko itu ya patut dinantilah pemain ini bersaing dengan Siro, dengan yang lain lah. Oke. Kalau grup B sendiri, Bang, lihat potensi di grup B sendiri. Grup B rata-rata air. Pertama, Arema ini bisa dibilang Hunter Glory ya. Tim yang kalau udah turnamen itu wah, di antara klub-klub Liga 1, Liga Indonesia saat ini kalau ngomongin trofi juara turnamen mungkin paling banyak Arema. Dan Arema udah 3 kali juara bertahan. Ya mereka pasti ingin melanjutkan, cuma walaupun dengan kondisi kalau berkaca dari musim lalu dan persiapan saat ini sebenarnya kekuatannya belum begitu bisa dihitung, menjanjikan tidak, cuma tetaplah Arema punya kans. Yang kedua Bali United juga mengalami perombakan yang besar, masih dengan pelatih pragmatisnya Teko. Tapi tim ini bisa dibilang walaupun ada beberapa pemain lama, cuma skuad intinya beberapa sudah pergi. Ya ini uji coba lagi. Begitu juga dengan Persija dengan pelatih baru, dengan pemain-pemain ya yang terbilang stabil walaupun nggak di dalam posisi yang aman. Persija lah kemarin per hari ini baru diumumkan gelandang bertahan baru dari Spanyol, itu permintaan dari pelatih Carlos Pena. Pernah di Villarreal, secara teknik lumayan, cuma emang dalam dua musim terakhir karirnya kurang menonjol lah. Tapi usianya dalam usia yang cukup matang lah ya, udah 29 tahun. Dia juga menit bermainnya juga walaupun di liga di kasta ketiganya ya, kasta ketiga Spanyol, menit bermain lumayan, 21 kali main musim lalu ya, datang ke Indonesia dalam kondisi yang prima lah. Pemain ini cukup menjanjikan untuk Persija. Dan yang Persija ini kan sekarang orang-orang bola yang lama di Persija yang sempat kita obrolin udah balik, kayak BP udah jadi manajer lagi, Ambono yang disebut Jackmania ini cuma boneka, orang yang nggak tahu sepak bola ditaruh di Persija oleh Bakri, udah nggak lagi di manajemen. Sekarang Prapanca, orang yang mengeluarkan banyak duit selain Bakri, udah in charge. Terus Azwan Karim, ya pokoknya banyak orang-orang bola
yang sempat 2 tahun sebelumnya incas di Persija tersisihkan, sekarang balik lagi, ini ya bisa salah satu tanda Persija akan lebih kuat mungkin ya dibanding musim lalu. Bisa jadi manfaat bagus dong Bang kalau Piala Presiden. Ini bagus buat Persija. Dengan persiapan yang baru sekitar 2 minggu, ini persiapan yang sangat bagus. Pemain-pemain baru gabung kayak Witan kemarin baru pulang naik haji. Wah haji, udah nggak pitak wah haji. Yang kasihan sebenarnya Coach Widodo sih, sebagai runner up Liga musim lalu akan tampil di Asia. Habis skuadnya perombakan habis dengan skuad yang bukan Nama-nama besar yang lagi yang didatangin itu middle. Agak sebenarnya dalam hati kecil, aduh kasihan nih Coach Widodo, cuma namanya pelatih ini tantangan. Coach Widodo mungkin dari sini nanti di Piala Presiden bisa membuktikan bagaimana sentuhannya kepada pemain-pemain muda dan pemain-pemain baru, walaupun ya nggak tetap menjanjikan sebenarnya. Ada beberapa kayak Haudi Abdullah kan pemain yang udah kaliber juga lah. Tapi Bang Picing tadi menyinggung soal Arema 3 kali juara. Tapi kan Arema setelah kejadian Kanjuruhan nih Bang gitu kan, emang sempat juara gitu kan di Piala Presiden 2022. Tapi bisa nggak mereka mengulang lagi gitu Bang? Kalau mengulang lagi, ya nggak ada yang nggak bisa di sepak bola. Cuma kalau dengan situasi saat ini, mungkin bursa taruhan itu kecil. Arema dibilang ya dengan situasi agak kecil, pelatih baru yang baru belajar atmosfer sepak bola Indonesia, peluangnya tak pikir nggak begitu besar lah untuk mempertahankan gelar. Oke. Tapi kalau dari grup A sama grup B, siapa sih jagoan Bang Picing yang Ya kalau bakal ke final? grup A jelas Persib dan Borneo karena skuadnya stabil, persiapan juga sudah mulai jalan. Sebenarnya agak bersaing ketat nih grup B, tapi gue ya dukung Persija dong. Itu Persija. Yang kedua Bali United. Bali United. Walaupun Bali United bisa dikatakan, wah perombakannya parah banget nih Bang, sumpah cukup mengejutkan gitu kan. Tapi ya dengan gayanya Teko lah pasti akan ada kejutan juga gitu kan. Ya dia diuntungkan juga kan main di kandang. Sedikit banyak memberi motivasi lah. Bisa lah ke semifinal berarti ya Bang. 4 tim itu bisa 4 tim itulah kalau gue prediksi. Ya Persib, Borneo, Bali United, Persija. Oke. Kalau juara Bang, siapa yang prediksi Bang Picing yang bakal jadi juara? Mungkin akan terulang finalnya itu dari grup A semua. Final mungkin dari grup A. Siapa aja tuh? Ya kan anggaplah juara grupnya Persib, ya. Runner up-nya Borneo, nanti ketemu lagi di final. Ya kan juara grup A ketemu runner up grup B, runner up grup B ketemu juara, akhirnya ketemu lagi di final. Sebenarnya ini Bang, juara reguler Liga 1 musim lalu sama juara Liga 1 musim lalu. Karena kan ya kalau kemarin kan mungkin ya Borneo itu salah strategi mungkin ketika sudah memastikan juara fase grup, reguler, mulai mencadangkan beberapa pemainnya yang akhirnya top performa pemain hilang, menurun ketika masuk championship malah ya underperform mereka. Ini kalau sekarang kan sama-sama mulai dari nol nih. Pemain libur, datang dalam kondisi kebugaran yang sama-sama udah menikmati liburan, makan agak bebas sedikit, latihan berkurang. Sekarang udah sama-sama 2 minggu, 3 minggu latihan, mulai dari nol ya. Kualitas pemain akan diuji di sini. Siapa tahu jagoannya Pak? Juara. Persib lah. Ya, dengan kondisi sekarang dia akan ke ACL tuh, Persib paling siap. Paling siap. Dia kemarin baru mendatangkan back juga, pemain-pemainnya. Persib. Oke, yang dijagokan Bang Picing Persib. Realistisnya begitu, tapi yang terjadi sepak bola kita nggak tahu. Tapi Persib sangat memungkinkan juara. Ya dia akan mengulang juara 2014, juara presiden 2015, juara 2024, dan juara presiden 2024. Bisa nggak itu aja kan ya Bang ya? Bisa nggak itu? Tapi ada yang menarik nih.
hadiahnya gitu. Hadiahnya sama match fee-nya katanya lebih tinggi daripada sebelumnya. Ya, kalau edisi sebelumnya itu kan ketika agak gua jelasin sedikit ya, ketika masih kan Piala Presiden itu selalu ketua steering komitenya itu Marwar Sirait dari edisi awal kecuali 2022 ketika di PSSI dipimpin oleh Iwan Bule, nggak tahu sebenarnya apa, walaupun tahu dikit-dikit ya, nggak pas kayaknya dibongkar. Tidak masuk SC, sepenuhnya PSSI dengan LIB 2022. Sekarang masuk lagi Marwar Sirait dengan timnya Inces lagi di Piala Presiden. 2018-2019 itu juaranya itu dapat 3,3 miliar. Iya. 2022 turun Iya. jadi 2 miliar. Sekarang naik lagi dari 2 malah nambah jadi 5M. 5M. Wah. 5M jadi ya 2 kali lipat dari edisi 2022. Menggiurkan sekali buat tim-tim untuk menatap awal musim. Angka yang segitu menarik karena juga hadiah match fee-nya juga lumayan. Ketika menang itu sekali menang dapat 350 juta. Imbang dapat 150 kalau 250 yang tim yang imbang, sedangkan yang kalah dapat 150. 150 ya. Lumayan. Untuk tim yang bakal buat perjalanan Jadi, ke liga. kalau dihitung-hitung kan 3 kali pertandingan, anggaplah menang-menang 350 udah 100 jutaan, 2 kali lagi dapat 200 ya 5,5 miliar total bisa didapetin. Oh, itu jelas berbeda ya Bang ya dengan hadiah gitu ya. Jelas match fee dengan wah, bisa dinantikan tuh Bang. Kayaknya bakal seru bakalan Bang pertandingannya. Ya di tengah kekosongan ketika sudah selesai Piala Eropa, Copa Amerika menuju kompetisi. Kalau di Eropa kan tim-tim dari awal sudah merancangkan kompetisi ini ikut pramusim di mana di sini, Real Madrid di sini, MU di sini, udah mulai ya pertandingan. Ya kita karena klubnya belum terbiasa begitu, adanya Piala Presiden lumayan. Kalau aku sih itu aja sih Bang, nggak ada yang ditanyakan lagi Bang. Ada dong. Waduh, apaan sih? Kan ada kebijakan ini, ada kebijakan pemain timnas wajib main. Terus pemain usia muda juga sesuai regulasi Liga 1 yang mau diterapin wajib main minimal babak pertama. Kira-kira siapa pemain yang bakal kan selalu yang selalu jadi menarik kan pemain muda terbaik, pemain terbaik ya, 2 itulah prediksi lah. Siapa ya pemain muda terbaik Liga 1 sekarang banyak sih Bang ya. Kalau Persib juga banyak pemain mudanya yang emang udah mulai dinaikin gitu. Persija sih Bang, malah yang sebenarnya penasaran tuh Persija selalu berhasil menaikkan pemain-pemain mudanya gitu. Kayak ada contohnya Donitri dan lain sebagainya. Apalagi tapi sekarang nggak mungkin kan Donitri lagi fokus di U19 gitu kan. Tapi beberapa pemain yang emang harusnya dinaikin dan aku masih penasaran dengan Hoki Caraka yang sempat naik. Tapi habis itu hilang gitu kan Bang. Nah, aku tuh penasaran dengan dia bisa nggak membalikkan kayak ya dia salah satu pemain yang harusnya bisa jadi pemain muda terbaik gitu Bang. Di Liga bisa nggak di kompetisi? Di Liga, ya, bukan di Liga. Di Piala Presiden kayaknya masih berat juga sih Bang. Apalagi kalau ini kayaknya walaupun ada ya Bang ya. Nggak tahu Bang, aku peraturan 45 menit main pemain muda itu udah masuk nggak di Piala Presiden? Karena kan jadi simulasi dari PSSI buat Liga nanti, jadi kebijakan regulasi yang di mana? Di Liga diterapin di Kalau yang aku masih paham tak kirain yang pemain timnas doang kan. Oh ternyata kalau pemain muda wah belum bisa nebak nih Bang siapa namanya. Serius, sumpah serius. Karena di Liga pun bisa dibilang nggak banyak yang dimainin gitu Bang. Untuk pemain muda sekalinya dimainin pun nggak ada yang menonjol sih. Kalau yang terakhir tuh Kadek Arel, tapi Kadek Arel pun mainnya di Liga lagi fokus di U19. Jadi sekarang belum bisa nebak. Kalau gue sih penasaran di Mas Derajat sih gimana dia dapat maintenance dari Bojan Hodak
Ya, Itu dia Bang, bisa kayak dia secara ngambil pribadi kan resiko Bang, juga ketika ya. dia di Persikabo itu kan mendapat pelatih yang gonta-ganti terus Iya. ya, maintenance-nya kurang lah. Hmm. Sekarang kan dorongannya kuat nih bersaing dengan dua Pemain ya. striker bomber tajam, Mm-mm. Ciro Alves sama David da Silva. Pengen ngeliat sih Dimas Derajat gimana tuh dorongannya, motivasinya, mentalnya nih Iya bocah sih. gokil nih. Soalnya udah banyak contoh kan Bang, kalau kita bahas sedikit Persib ya. Kalau udah banyak contoh kan Bang, sebelumnya kayak Ricky Kambuaya di Persib gitu kan. Di Persib pun dia main sebentar, dia main cuma sebentar gitu kan Bang. Karena maksudnya dapat menit bermain gitu kan. Tapi sekarang dengan labelnya Dimas Derajat striker timnas tapi mengambil keberanian ngambil apa main di timnas apa main di Persib gitu kan Bang, dengan embel-embel cadangan lagi gitu kan. Kira-kira ini enggak sih Bang, maksudnya wah, ngomongin dia ngambil resiko besar enggak sih Bang? Ya resiko besar, cuma dengan Persib jadwalnya padat di Asia dan di Iya Liga, sih. kemungkinan besar akan dapat menit main. Menit main mungkin Menit enggak main. sering di Apalagi misalkan sebelumnya ya. akhir pekan ini tanding nih di Liga, ACL kan biasa selalu di tengah Selalu pekan iya. kan. Walaupun misalkan Siro sama David lah tetap jadi tumpuan utama, karena ada tengah pekan ada pertandingan tidak akan main full mungkin, karena memikirkan juga ya saat itulah Dimas bisa membuktikan kualitasnya. Mungkin itu ya salah satu persiapan Bojan Hodak untuk menyiapkan beberapa pemain yang kualitasnya gak jauh beda gitu ya Bang. Dan yang menarik juga nih, kemarin bocoran dari Piala Presiden akan ada pengumuman dari ya panitia Piala Presiden dari OC-nya, akan ada anugerah Bapak Sepak Bola Indonesia. Nah, itu yang aku penasaran Bang. Gimana sih Bang? Gimana konsepnya? Iya, kurang jelas. Ini kan dibilang kejutan ya, mungkin akan kontroversi lah buat sebagian orang, tapi ada banyak kandidat lah. Siapa aja tuh? Ya, mungkin ketua PSSI, mungkin juga Presiden Jokowi, atau malah Presiden yang baru Bapak Prabowo, nggak tahu. Bapak sepak bola gitu ya. Mm-mm. Indonesia. Aku juga penasaran Bang kalau itu. Udah Bang, jangan banyak yang kita bahas, itu aja. Kali ini di Bincang Bola kita ngobrolin itu sampai situ aja. Jadi siapa jagoan kalian di Piala Presiden? Ya kita nantikan siapa yang bakal juaranya. Ya sampai di sini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Hai semuanya, jangan lupa saksikan di Bincang Bola Bincang Bulu sama Bincang Voli pastinya di @sportase. @sportase.